Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama Rudi Wiji Channel. Kali ini saya akan memberikan satu komentar tentang perpolitikan yang ada di tanah air ini. Baik, kali ini saya akan berbicara mengenai situasi perpolitikan yang saat ini lagi ramai dibicarakan oleh orang-orang yang saya lihat ini kayaknya bukan hanya benci saja, tetapi banyak juga saya lihat ini hujatan-hujatan dan juga kemungkinan saya tidak menganggap benar ataupun salah, tidak, tapi kemungkinan itu ada juga istilah fitnahan-fitnahan yang ditujukan oleh si penghujat-penghujat ini. Baik, ini saya melihat beberapa video di YouTube. Di situ ada yang tadinya adalah penghujatan terhadap Bapak Presiden kami, yaitu Bapak Joko Widodo waktu masih menjabat. Tetapi kali ini beralih ya, hujatan-hujatan tersebut dan juga boleh dikatakan kayaknya fitnahan ya, sepertinya fitnahan-fitnahan tersebut ditujukan kepada keluarga Bapak Jokowi yang saat ini menjabat sebagai Wakil Presiden Indonesia, yaitu Bapak Gibran Rakabuming Raka. Apa yang saya katakan, yaitu masalah tadinya ini kaum pembenci ini ya, saya tidak menyebutkan nama, tetapi saya mengatakan saja bahwa kaum pembenci ya, mohon maaf jika salah, kaum pembenci ini tadinya menghujat dan juga mempermasalahkan dan juga meminta untuk mengadili Bapak Joko Widodo dan juga keluarganya ya, sebelum masa jabatannya berakhir, dan juga meminta untuk dilengsarkan atau dimaksulkan. Karena sampai saat ini ternyata Bapak Jokowi turun tahta atau mengakhiri jabatannya sebagai Presiden Indonesia itu dengan terhormat. Artinya apa? Artinya dengan masa jabatan yang sudah ditentukan. Artinya pemaksulan dan juga yang disampaikan oleh penghujat-penghujat ini atau pembenci-pembenci ini tidak bisa memaksulkan Bapak Joko Widodo. Nah, karena tidak bisa memaksulkan Bapak Joko Widodo, kali ini beralih. Saya lihat ini beralih hujatannya atau tuduhan-tuduhannya itu kepada Wakil Presiden kita, yaitu Bapak Gibran Rakabuming, yaitu Wakil Presiden terpilih di periode 2024 ini hingga 2029 nanti. Kenapa saya katakan itu tuduhan? Karena setelah kaum pembenci ini memfitnah mengenai akun Fufu Fafa yang disinyalir atau dikatakan bahwa itu milik Gibran Rakabuming, tapi ternyata tidak terbukti karena sampai detik ini belum ada pembuktian bahwa akun tersebut adalah milik Wakil Presiden terpilih, yaitu Bapak Gibran Rakabuming. Tetapi kali ini tuduhannya menjadi berbeda lagi. Saat ini dari kaum pembenci itu menuduh bahwa Bapak Wakil Presiden kami, yaitu Rakabuming Raka atau Gibran,
itu tidak mempunyai ijazah SMA. Nah, itu menurut kaum mereka yang mengatakan itu ya. Katanya Bapak Gibran ini tidak memiliki ijazah SMA. Artinya setelah menuduh Bapak Jokowi tidak mempunyai ijazah, sekarang anaknya yaitu Bapak Gibran dikatakan tidak memiliki ijazah SMA. Itu sumber dari mana bisa dicari di YouTube ya. Itu sudah ada di YouTube informasi ini, dan saya memberi komentar ini karena saya lihat di YouTube itu mengatakan bahwa Bapak Gibran Rakabuming tidak memiliki ijazah SMA. Nah, dengan hal seperti ini saya cuma bisa berbicara saja atau bisa berkomentar saja. Kenapa Bapak Gibran Rakabuming Raka dikatakan tidak memiliki ijazah SMA? Kalau menurut logika saya, ini Bapak Gibran ini kan sudah pernah menjadi wali kota Solo. Apakah waktu penyeleksian, waktu menjadi wali kota Solo, apakah itu bisa lolos kalau tidak memiliki ijazah? Tetapi waktu menjabat sebagai wali kota Solo, kok tidak ada tuduhan-tuduhan tersebut? Kenapa setelah menjadi wakil presiden baru ada tuduhan-tuduhan tersebut muncul dari kaum-kaum yang membenci Bapak Jokowi dan berlanjut membenci Gibran atau Bapak wakil presiden saat ini? Kenapa baru sekarang lagi dimunculkan atau menuduh bahwa Bapak Gibran Rakabuming Raka tidak memiliki ijazah SMA? Kenapa tidak waktu menjabat wali kota Solo itu sudah dipermasalahkan? Apakah di saat itu ada kepentingan-kepentingan tertentu yang menguntungkan mereka sehingga hal tersebut tidak terjadi? Kenapa baru sekarang? Itu logika saya. Jadi saya tidak bisa mempercayai ini. Karena apa? Karena kenapa tidak dari dulu? Kalau toh memang tidak ada ijazah, kenapa bisa menjadi atau menjabat sebagai wali kota Solo dan berlanjut sekarang menjadi wakil presiden? Apakah di saat pendaftaran atau pencalonan itu tidak diseleksi, atau persyaratan-persyaratannya itu apakah tidak diteliti? Itu menurut saya sebagai orang yang awam ya, awam dengan politik ya, awam dengan politik. Karena saya ini orang kampung, orang desa yang sekolah saja ya boleh dikatakan seperti orang lain yang tidak bersekolah tinggi ya. Cuma saya hanya berkomentar saja karena ini saya rasa bahwa sangat janggal sekali atau sangat nggak masuk akal sekali kalau Bapak Wakil Presiden kami yaitu Bapak Gibran Rakabuming Raka dikatakan tidak memiliki ijazah SMA. Sekarang kalau kita mau berpikir apakah waktu kuliah, katanya kan S1 ya, katanya S1. Bapak Gibran ini S1. Apakah kalau kuliah itu tidak menggunakan, mendaftar kuliah itu tidak menggunakan ijazah ya? Apakah bisa seperti itu? Nah ini yang menjadi pertanyaan. Anggap saja seperti begini. Kalau dulu dulu orang tidak ada TK, ada langsung masuk sekolah dasar. Nah, logikanya seperti ini. Dari sekolah dasar untuk masuk ke SMP itu menggunakan ijazah dari sekolah dasar atau SD. Itu diminta. Sekalipun awalnya mungkin hanya nilai, tetapi disuruh melampirkan di saat ijazah itu sudah tercetak atau sudah diterima oleh siswa, itu disuruh fotokopi dan untuk dilampirkan. Begitu pula dari SMP ke SMA. Ijazah SMP akan diminta juga sebagai persyaratan untuk masuk SMA. Nah, apakah waktu
dari SMA ke kuliahan itu tidak menggunakan ijazah SMA. Nah, ini menjadi pertanyaan juga. Kalau dikatakan tidak memiliki ijazah SMA, tapi nyatanya toh orang bisa kuliah, berarti ijazah SMA itu ada. Oke, oke, kiranya itu aja ya yang saya bisa sampaikan. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.